Halo, selamat datang di Filtus Talk. Filtus Talk adalah podcast yang akan membahas tentang update, berita, dan juga tren terkini khususnya di dunia teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang cyber security. Kenapa kita bahas tema itu? Karena memang di beberapa bulan terakhir, khususnya di media sosial, di berita-berita, itu khususnya di Indonesia, ada beberapa institusi, terutama institusi keuangan, yang diduga terkena serangan cyber. Sehingga kita perlu untuk membahasnya supaya teman-teman juga bisa dapat update dan juga teman-teman bisa mengantisipasi untuk tidak terjadi serangan seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas dengan salah satu expertise security di tempat kita di Virtus. Dia juga sebagai team leader untuk tactical consultant, khususnya di tim network security. Nah, kita sambut Syakib. Halo Kip. Halo. Aduh, gimana kabar ya? Alhamdulillah, baik. Baik. Nih kayaknya gara-gara ada berita-berita yang beredar tentang keamanan cyber nih, kayaknya kerjaan tambah banyak nih. Kayaknya udah keliling-keliling nih. Saya lihat udah beberapa minggu nih nggak ada di kantor nih. Ya. Request makin nambah sih ya dibandingin sebelum-sebelumnya. Oh, request makin banyak ya untuk keliling. Jadi sebenarnya itu ada satu yang positif kali ya. Jadi karena request nambah dengan ada berita seperti itu, jadinya orang-orang makin aware ya untuk melihat kembali ke organisasinya, ke perusahaannya tentang bagaimana mereka punya device security. Betul sekali. Sebenarnya dengan adanya kejadian seperti ini gitu ya, di mana yang biasanya kita tidak terlalu aware dengan security karena sepertinya dengan kita hanya improve operasional ABCD kita sudah bisa menikmati segala fasilitas gitu. Sedangkan biasanya kita lupa akan security. Nah, dengan adanya seperti ini di luar sana selain institusi tadi ya, itu semakin aware terhadap security-nya mereka masing-masing. Tidak hanya perusahaan-perusahaan, tetapi diri kita masing-masing juga semakin aware terhadap security gitu. Oke. Nah, mungkin kita sedikit flashback kali ya di beberapa bulan terakhir. Ngikutin nggak sih kasus-kasus yang terekspos di media gitu, di salah satu institusi itu? Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di kasus tersebut? Yang terjadi, bisa jadi mereka memiliki ada salah satu celah gitu ya, keamanan di organisasinya mereka, di mana sekarang kita lihat celah tersebut tidak hanya merugikan bagi company-nya itu sendiri, tetapi bisa merugikan banyak orang gitu ya. Bahkan mungkin terkadang kita sendiri di organisasi gitu, wah kita sudah mengamankan diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang, untuk bagian keamanan ada porsi tim A gitu. Kita bebas aja deh mengakses apapun, itu pun kita perlu perbaiki di daerah situ. Karena security ini kita perlu bergerak bersama jadinya. Jadi karyawan-karyawan yang nggak in touch langsung dengan perkembangan security, kita perlu makin aware jadinya. Saat kita bekerja di Virtus gitu, seperti saya harus menggunakan device dengan security yang maksimal, sehingga perusahaan-perusahaan atau misalnya data-data di perusahaan itu juga aman. Seperti itu. Oh gitu. Menarik ya. Jadi sebenarnya jadi membangun sebuah awareness tidak hanya sebenarnya security itu part of dari tim IT, khususnya IT security, sebenarnya dari seluruh part dari organisasi tersebut juga harus aware tentang security tersebut dong. Setuju. Oke, juga cukup berkembang ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, nah jadi penasarannya adalah untuk di Indonesia sendiri gitu. Sebenarnya kita itu ada nggak sih organisasi yang memberikan peringkat gitu? Karena saya jadi kepikiran gitu. Sebenarnya kita itu sekarang berada di level berapa sih? Mungkin dari sisi keamanan security di sisi cybernya gitu, cyber security-nya. Untuk indeksnya sendiri gitu ya, rankingnya dibandingkan dengan negara-negara lain, kita bisa cek ada namanya National Cyber Security Index. National Cyber Security Index. Oh, oke. Gitu. Ya. Positioning Indonesia ada di ranking sejauh ini sudah ada di 47. 47. Betul. Di mana ranking tersebut sudah di tengah-tengah gitu ya. Kita masih di bawah Singapura dan Malaysia, namun kita sudah lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja atau Brunei.
Oke. Seperti itu. Berarti sebenarnya kita kalau dibanding negara tetangga kita cukup aware lah tentang cyber security ini dari level yang disebut oleh tadi National Cyber Security Index itu ya. Betul. Oke. Ya kalau kita compare dengan Singapura atau Malaysia ya wajar mungkin karena adaptasi teknologi mereka lebih cepat ya dibandingkan kita gitu. Betul sekali. Oh gitu. Sebenarnya tapi apa yang diukur? Apakah hanya adaptasi teknologi security atau seperti apa sebenarnya dari indeks tadi Dari gitu? indeks. Oke. Parameter yang mereka ukur adalah ada atau tidaknya aturan hukum untuk cyber security di Indonesia atau tidak. Oke. Ada atau tidak gitu. Yang kedua, ada nggak sih lembaga dedicated yang mengatur tentang cyber security? Oke. Dan juga kerjasama dari pemerintah kita sendiri mengenai cyber security gitu. Oke. Nah, kalau yang undang-undang, kalau nggak salah sudah ada ya untuk yang itu. Undang-undang sudah ada. Oke, Gitu. undang-undang sudah, lalu lembaga kan sudah ada kan? Lembaga jelas Lembaga sudah ada. Jadi sebenarnya balik lagi kita bisa terus meningkatkan indeks itu dengan ya awareness dan kita bisa juga untuk berkolaborasi lagi di internal di masing-masing organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja gitu kan? Betul. Oke, menarik. Nah, dari case, kita balik lagi nih. Ini mungkin benchmarknya bisa dari case yang ke expose di media gitu kan. Nah, itu kan di sisi keuangan itu ada istilah ransomware. Ya. Apa itu? Oke. Kita mungkin banyak ya mendengar ransomware. Nah, sebenarnya ransomware itu adalah malicious software. Oke. Jadi kita sebutnya dengan malware. Ya. Nah, malware ransomware ini itu biasanya menyerang kita targetnya untuk nge-lock file-file yang kita punya. Oke. Gitu. Apa sih target mereka? Targetnya adalah saat file yang kita miliki di lock, selanjutnya mereka akan meminta tebusan. Gitu. Nah, disitulah attacker akan mendapatkan keuntungan dari tebusan yang kita kasih ke mereka. Tetapi, apakah track record-nya setelah kita berikan tebusan 100% data kita kembali, itu tidak ada yang menjamin. Oke, berarti sebenarnya ransomware itu kayak istilahnya mengencrypt data kita, lalu mereka encrypt, lalu habis itu ya sudah mereka kasih key-nya untuk buka, istilahnya buka. Betul. Tapi belum tentu jamin nih ketika dibuka datanya masih ada. Iya. Ya oke. Makanya kemarin beritanya kan ada yang jadinya tidak mau membayar juga dan segala macam gitu ya karena untuk menjaga. Oke, menarik sih. Nah, kalau seperti itu, nah ini kan berarti dulu kan mungkin kita tahu lah jenisnya virus lah sederhana. Nah, apakah yang jenis tadi ransomware itu bisa dihandle oleh antivirus atau anti malware yang sudah ada gitu sebenarnya? Oke. Menarik. Untuk antivirus yang secara umum kita ketahui gitu ya, apakah bisa atau enggak, dengan melihat perkembangan saat ini sepertinya sudah cukup riskan gitu ya. Kita perlu mengupgrade. Mengapa? Karena saat kita memiliki antivirus yang biasa disebut konvensional gitu ya, karena bersifat signature base. Oke. Gitu. Signature base ini gimana? Ibaratnya saat kita punya antivirus, di situ kita punya database lengkap. Gitu. Kalau kita bayangkan secara general, ibarat di suatu komplek gitu ya. Nah, antivirus ini sebagai satpam. Satpamnya diberikan data lengkap mengenai penjahat-penjahat ada siapa aja. Nah, signature ini adalah database tersebut. Jadi, saat ada traffic atau siapapun yang masuk ke dalam komplek kita, itu dia lihat nih, oh ini nggak ada di database, boleh lewat. Tapi saat ada yang sama dengan database, itu langsung ditahan. Nah, cuman perkembangan saat ini sudah melebihi itu. Gitu. Oke, berarti sudah melebihi itu. Nah, berarti kalau begitu apa yang harus dilakukan? Maksudnya apakah ada teknologi yang bisa menghandle itu gitu? Mungkin untuk di level yang paling basic gitu mungkin. Apakah di laptop kita tetap harus dengan antivirus terupdate atau mungkin ada teknologi lain gitu? Oke. Menarik. Pertama dengan signature base walaupun terupdate, tetapi tetap saja misalnya kita tertarget. Attacker akan membuat fresh. Misalnya ada orang baru, benar-benar baru nih, disuruh menyerang ke komplek kita. Gitu, sehingga tidak tercantum di database. Oke. Maka dari itu muncul teknologi untuk menangani tersebut namanya Endpoint Detection and Response. Oke, EDR. EDR. Oke. Betul. Nah, EDR sendiri selain dia ada yang signature base, dia juga bisa melihat dari behavior. Oke. Dengan machine learning. Itu kira-kira gimana gitu ya gambarannya. Yang sebelumnya satpam
Dia hanya melihat dari database, oh boleh masuk, boleh masuk. Namun dengan EDR ini, setelah dia boleh masuk, atau semua yang boleh masuk, dia tetap lihat dari ada tools CCTV misalnya. Dia lihat dari monitor tersebut, oh orang yang udah masuk ngapain aja nih di dalam. Oke. Gitu. Saat orang tersebut, oh ternyata melakukan aktivitas yang wajar, itu oh cuma dipantau saja. Tetapi saat orang yang masuk gitu si A, tiba-tiba melakukan hal yang tidak seharusnya gitu ya, nah itu akan langsung diblok oleh antivirus tersebut, EDR tersebut. Oh, Gitu. EDR. Betul. Nah, berarti sebenarnya EDR atau tadi endpoint detection dan Respons. respon. Nah, itu lebih advance sebenarnya dari antivirus atau sebenarnya dari antivirus ada fitur ini untuk sekarang gitu, EDR. Oke. Untuk antivirus pada umumnya gitu ya, secara konvensional itu tidak ada kemampuan seperti EDR. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya berbeda, mereka kan pasti berbeda gitu. Betul, setuju. Oke. Tuh. Kayak apakah mereka harus sama? Maksudnya sama di-install di endpoint gitu. Atau jadi saya punya antivirus sendiri, saya punya EDR sendiri, atau sekarang cukup dengan EDR saja sebenarnya? Oke. Untuk saat ini EDR bisa mengcover kemampuan dari antivirus itu sendiri. Oke, berarti udah Gitu. advance lah istilahnya, advance antivirus. Betul. Berarti sebenarnya sekarang dari organisasi harus lebih mengarah ke sudah tidak bisa lagi dengan signature base, harus lebih ke dengan ada machine learning, mengetahui behavior dan seterusnya. Nah, itu kan di sisi endpoint. Bagaimana kalau kita ngomong dari sisi skala besar di data center gitu? Bagaimana kita untuk menjaga proteksinya? Proteksi skala besar gitu ya. Nah, EDR ini emang dia sangat advance dari sisi endpoint protection. Lalu monitoring analisisnya dengan yang ada di endpoint yang kita miliki itu bisa teranalisis dengan baik. Endpoint di sini maksudnya berarti di laptop contohnya, laptop, PC. Gitu. Kalau yang sekarang mungkin dengan device smartphone kita, itu apakah bisa dengan ada EDR? EDR kita install gitu. Mungkin kita install berarti kita install di smartphone kita gitu. Betul. Itu juga bisa. Oke. Gitu. Jadi misalnya kalau kita punya laptop mungkin udah umum gitu ya. Kita mau antivirus nih di laptop atau EDR di laptop. Tapi ternyata ada juga EDR atau misalnya antivirus lainnya untuk di handphone. Oke. Gitu. Oke, berarti ada. Nah, itu balik lagi. Tadi kan sorry saya potong yang di bagian endpoint. Nah, bagaimana untuk skala besarnya? Gitu di data center. Data center. Oke. Gimana untuk skala besar? Untuk skala besar ada yang namanya XDR. XDR, oke. XDR ini Extended Detection and Response. Oke. Bedanya di mana? Kalau misalnya EDR tadi itu tetap analisisnya kita hanya bisa melihat di dashboard itu endpoint dari endpoint A sedang melakukan apa aja sih, endpoint B melakukan apa aja gitu ya. Namun dengan XDR ini bisa terintegrate dengan solusi-solusi security lainnya. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu di laptop kita mengakses internet nih via WiFi kantor, lalu bisa dapat internet keluar, contohnya ke YouTube atau lain sebagainya, itu ceritanya akan lengkap nih di XDR. Oh, Bapak A bukanya pakai browser Firefox gitu. Lalu keluar dia dapat IP berapa, lalu melewati home-nya apa aja, aksesnya lo gitu ke arah internet apa, lalu menghasilkan traffic seperti apa, itu akan lengkap kelihatan. Oke, berarti sebenarnya di endpoint, nah kita harus melengkapi dari sisi jalurnya, karena kan kita kerja, berarti di jaringan, kita kan pasti bekerja koneksi, ada mungkin dengan wireless gitu kan, berarti dengan wifi existing, lalu kita akan melewati firewall gitu, dan itu semua akan termonitoring dengan ada istilah tadi XDR ya, Extended Detection dan Response gitu. Betul. Berarti itu, nah tapi kalau untuk EDR dan XDR sendiri, ini bisa nggak diimplementasikannya istilahnya harus jadi satu atau sebenarnya ya udah EDR dulu atau XDR dulu gitu? Oke. Penerapannya berbeda-beda. Gitu. Jadi karena banyak brand yang sudah mengimplementasikan XDR gitu ya. Mereka punya solusi-solusi tersebut. Ada di satu brand dia memiliki EDR sendiri saat kita mau kayaknya kita mau move XDR nih. Gitu. Dia punya solusi kedua. Jadi solusi XDR dan EDR-nya terpisah, ada juga. Namun kayaknya saya pengen yang simple gitu ya. Ada juga misalnya satu brand telah menggunakan XDR, di dalamnya udah ada EDR-nya. Karena agent yang diinstal atau aplikasi gitu ya, yang diinstal di laptop kita tetap
EDR tersebut. Namun perbedaannya XDR bisa mengambil analisis dari security lainnya. Oke, Gitu. berarti istilahnya dari EDR dengan XDR gitu. Kalau dengan, nah apakah dengan EDR dan XDR udah cukup? Maksudnya berarti ini saat ini ya untuk teknologi yang paling oke ya berarti dari teman-teman kita Vitizen itu di tempat mereka harus cek dulu security seperti apa, lalu mereka mungkin bisa melihat dengan EDR dengan XDR apakah itu sudah cukup gitu. Oke, dibilang sudah cukup untuk kita sebagai pengguna gitu ya. Ya. Dirasa segitu sudah cukup. Namun ada satu poin lagi. Karena biasanya yang kita lupa adalah kita sudah melengkapi sisi security-nya. Ya. Kita udah pakai antivirus yang baik, XDR, firewall kah atau lain sebagainya. Nah, saat kita udah menerapkan XDR, kita kadang lupa dengan maintenance-nya. Oke, maintenance-nya ya. Lalu konfigurasinya. Ya. Gitu. Maka dari itu hadir yang namanya Manage Detection and Response (MDR). Gitu. MDR. Berarti tadi ada EDR, XDR, lalu ada MDR. MDR, betul. Nah, jadi MDR ini ngapain nih? Apakah gimana dia? Oke, MDR ini biasanya nih kita sudah install di laptop, Ya. gitu. Oh, udah install, kita udah configure, biasanya udah deh kita tinggal. Atau kita monitoring aja di SOC gitu. Nah, tugasnya MDR ini setelah kita install, nah dia mendeteksi nih atau dia cek konfigurasinya sudah tepat atau belum. Pertama. Setelah konfigurasinya sudah tepat, yang kedua dia selalu memonitoring dan juga threat hunting. Maksudnya apa? Saat dia memonitor tiba-tiba ada suatu kejadian gitu ya. Nah, dia sendiri langsung menganalisis nih kejadian ini datangnya dari mana. Lalu dia dampaknya apa saja gitu. Tidak hanya itu, setelah dia menemukan ternyata ada malware dan lain sebagainya, dia bisa melakukan mitigasi. Jadi, oh, ternyata dengan konfigurasi yang udah best practice gitu ya, lalu ternyata masih ada nih temuan A, kita perlu ada perubahan konfigurasi atau penambahan rule dari mitigasi tersebut. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya harus lengkap tuh. Berarti sebenarnya kalau sekarang ada teknologi EDR, XDR, dan MDR itu yang lengkap untuk menambah satu layer security lagi di sisi organisasi kita bekerja, di sisi perusahaan kita bekerja supaya lebih secure lagi untuk menangani attack yang mungkin setiap hari akan berubah-berubah gitu. Betul, setuju. Karena gini, mungkin kita nggak sadar gitu ya. Ya. Saat kita nge-propose security. Karena, kita mahal-mahal beli perangkat security ibarat kayak asuransi jadinya. Saat kita propose asuransi, kita mau deh ikut. Nah, kita tidak merasakan benefitnya saat itu juga. Tapi saat kita terkena suatu kejadian, barulah benefit tersebut sangat terasa untuk kita. Oke. Gitu. Berarti bisa mirip kayak asuransi ya. Memang kadang Betul. orang malas beli asuransi sih. Betul. Tapi kalau udah kejadian bayar mahal, mereka baru mikir, kenapa nggak asuransi aja gitu kan. Oke, menarik sih. Nah untuk di Virtus sendiri, untuk solusi EDR, XDR, MDR ini udah ada sebenarnya. Di Virtus Lengkap nggak? sendiri, line up untuk EDR, XDR, dan MDR sudah ada. Lengkap ya? Lengkap. Ya. Ada brand. Cuman kita nggak boleh sebut brand. Tidak Nggak ada sponsor. sponsor di Nggak ada sini. sponsor. Kecuali ada sponsornya nih ya kan. Oke, berarti sebenarnya dari Virtus untuk solusinya lengkap lah ya. Untuk yang tadi EDR, XDR, sama MDR. Nah ini dari teman-teman Vitizen pasti juga jadi penasaran gitu. Ya. Nah kita tuh harus implementasinya seperti apa gitu. Apakah EDR, XDR dulu atau MDR dulu atau gimana gitu. Apakah ada best practice-nya? Oke. Biasanya kita mengacu pada NIST. NIST, oke. Betul. Di situ ada framework, Yes. di mana biasanya kita mengacu XDR ini untuk detection kah, atau response dulu kah, atau misalnya identity dulu kah. Nah, di framework itu menjelaskan kita biasanya apa yang sedang terjadi dan apa dulu nih yang mau kita secure. Gitu. Oke, gitu. Berarti sebenarnya dari framework itu ada alurnya supaya kita bisa tahu kita di posisi mana, supaya apakah yang mau mana nih kita implement terlebih dahulu gitu kira-kira. Betul. Di situ ada poin-poinnya. Oke, berarti kita mengacu kepada NIST framework itu ya. Betul Ya, sekali. kalau nggak salah kan ada berapa poin tuh ya setahu saya. Cuma mungkin kita tidak akan bahas itu di sini gitu ya. Mungkin itu kesempatan yang lain. Siap. Gitu. Nah, dari tadi kan saya banyak nanya nih, tapi sebenarnya dari teman-teman kita Vitizen itu juga ada pertanyaan. Jadi sebelumnya kita sudah buka kolom pertanyaan di Instagram kita untuk tema kali ini, dan kita dari banyaknya pertanyaan kita ngambil 2 pertanyaan.
Nah, ini ada Oke. pertanyaan pertama. Itu pertanyaan dari Yofi_Handian, @Yofi_Handian. Pertanyaannya ada seperti ini. Tanggapan mengenai kebocoran data ini, apakah murni kesalahan virus atau karena secara struktur IT? Nah, mungkin kebocoran data ini mungkin dia relate ke ya mungkin beberapa bulan terakhir kan sering di media disebut kebocoran data. Mungkin dia penasaran, apakah ini karena masalah virus atau karena struktur IT? Oke. Pertanyaan bagus dari Yofi ya. Nah, saya coba jawab kalau virus atau struktur IT. Nah, yang kita tahu bahwa ransomware itu merupakan malicious software atau malware, atau biasanya masyarakat umum bilangnya virus gitu ya, lebih mudahnya. Nah, memang betul kebanyakan dari virus atau ransomware itu sendiri. Namun bagaimana virus atau malware ini bisa masuk, balik lagi. Itu karena struktur IT-nya entah ada yang terlewat atau masih belum lengkap atau kurang termaintenance. Seperti itu. Karena dengan kita memiliki security yang cukup lengkap gitu ya line up-nya, lalu kita juga memaintenance semua tools-tools yang kita miliki, kita update patch-nya dan lain sebagainya, semoga virus tersebut bisa meminimalisir masuk ke environment kita gitu. Oke, bagus sekali. Nah, tapi ini mungkin sebelum pertanyaan kedua ya, saya mau nyambung sedikit karena menarik nih. Tadi dibahas tentang teknologinya harus lebih lengkap. Iya. Nah, tetapi ada yang bilang di luar sana bahwa sekarang itu kita harus menerapkan yang namanya zero trust gitu. Berarti kan kita tidak perlu percaya, zero trust kan. Zero Nah, itu gimana gitu? Nah, tanggapannya. Zero trust. Karena biasanya saat kita sudah memiliki authentication gitu ya. Misal saat kita mau masuk ke satu environment, saat username passwordnya sudah benar, kita biasanya langsung bypass nih. Kita nggak deteksi lagi. Oh, username passwordnya udah benar kok, orang A gitu. Ya udah deh masuk aja, kita nggak perlu cek lagi ngapain di dalam. Oke. Gitu. Dengan zero trust ini, walaupun username passwordnya sudah benar, saat dia masuk namun melakukan activity yang malicious, itu akan tetap diblok. Gitu. Oke, berarti benar-benar harus lebih advance lagi gitu. Betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua dari @gung06wijaya gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara memonitoring agar ransomware cepat terdeteksi? Oke, monitoring agar ransomware tetap cepat teratasi. Terdeteksi. Halo Mas Gung. Jadi gimana caranya biar cepat kedeteksi gitu ya? Pastinya kita perlu memperbanyak visibilitas. Gitu. Entah itu di endpoint yang kita gunakan, entah itu di sisi perimeter seperti firewall, lalu di sisi network. Gitu. Nah, semua perimeter, semua celah, alangkah baiknya kita punya visibilitas yang baik. Seperti mungkin tadi contohnya XDR gitu ya. Karena dengan XDR, analisis dari laptop, dari network, dari firewall itu bisa terdeteksi semua, bisa terbaca semua. Nah, dengan cara itu bisa mempercepat kita untuk tahu nih, untuk memonitoring apakah ada ransom di environment kita atau tidak. Oke, gitu. Berarti ya sebenarnya visibility. Visibility. Yang poinnya adalah kita punya visibility di semua ranah gitu. Betul. Dengan teknologi yang ada, mungkin dengan EDR, XDR, dan yang satu lagi MDR itu bisa melengkapi itu visibility kita untuk jaringannya kita. Oke, menarik. Semoga jawaban dari bro kita itu untuk Mas Yofi dan juga Mas Gung itu terjawab. Dan jangan lupa kita ada hadiah untuk 2 pertanyaan ini. Nanti untuk caranya nanti akan ada DM dari admin IG kita. Nah, thank you untuk pertanyaannya. Nah, kayak udah banyak nih kita bahas tentang cyber security, khususnya ke solusi-solusi yang lebih relate ke yang kita mungkin bisa kita implement gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Saya nggak banyak nanya, kayaknya Bro Sakib sibuk nih kayaknya ya. Kayaknya langsung harus ada assessment lagi keliling ke customer ya kan. Nah, mungkin untuk sedikit aja, mungkin ada sedikit bisa dibilang closing statement gitu. Mungkin tentang cyber security mungkin atau sebuah insight lah yang bisa di-sharing gitu ke kita semua supaya kita bisa menangani attack dari atau serangan-serangan yang terjadi belakangan ini gitu. Oke. Mungkin saya bisa sebutkan bahwa security itu tidak hanya suatu sistem,
tidak hanya suatu teknologi, tetapi security itu adalah suatu mindset yang kita harus tanamkan di diri kita masing-masing. Oke, Kayak berarti security adalah mindset yang harus kita tanamkan di diri masing-masing ya. Betul. Bahwa kita harus secure dan bahwa kita harus mengamankan dan kita tidak bisa memberikan pengamanan itu kepada orang lain. Kita harus benar-benar bisa mengamankan dari diri kita sendiri. masing-masing. Ya, keren sekali closing statementnya. Oke, thank you sekali lagi untuk Bro Sakib, untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, untuk diskusinya. Benar-benar banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, dan semoga untuk teman-teman Vitizen juga bisa dapat banyak informasi dan juga bisa berguna juga untuk di tempat teman-teman Vitizen bekerja. Thank you Sakib untuk waktunya. Ya, di tengah kesibukannya kita bisa diskusi, kita bisa sharing untuk teman-teman Vitizen kita ya. Khususnya di cyber security ini gitu. Dan juga untuk teman-teman Vitizen, semoga dari video kali ini teman-teman bisa dapat insight-insight tambahan untuk di tempat teman-teman bekerja. Dan jangan lupa untuk like jika teman-teman suka untuk video podcast kali ini, dan juga komen untuk videonya, dan juga subscribe, yang paling penting subscribe supaya teman-teman tidak tertinggal untuk video-video berikutnya. Dan thank you for watching this podcast.